kalau engkau berani mengacak-ngacak kuburanku, mengacak-ngacak jasadku, maka suatu saat engkau akan menemui penjajah yang lebih kejam daripada aku membantai negaramu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Pada malam hari ini kita akan membahas satu tokoh sejarah yang sangat berpengaruh di Timur Tengah, yaitu bernama Timur Leng atau Timur Si Pincang. Timur Leng ini adalah orang Islam, tapi dia memiliki banyak sekali riwayat pembunuhan dan pembantaian, dan beliau juga memiliki hobi yang sangat-sangat unik, yaitu membangun piramida, membangun bangunan dari tengkorak manusia. Oke, langsung saja kita lanjut ke video. Timur Leng atau Timur Si Pincang ini lahir di Uzbekistan 8 April 1336 Masehi dan meninggal di Otrax pada tahun 1404 Masehi. Timur Leng atau Timur Si Pincang. Timur artinya besi, Leng artinya pincang. Kenapa kok dinamakan Timur Si Pincang? Karena Timur Leng ini memiliki kecacatan di kaki kirinya, yaitu berupa pincang. Beliau adalah seorang penakluk dan penguasa Islam Sunni, mengaku sebagai keturunan Genghis Khan. Jadi Genghis Khan adalah orang raja yang mempersatukan bangsa Mongol, sehingga ketika itu Mongol dapat menguasai hampir separuh dunia. Bahkan kerajaan Abbasiyah pun yang ada di Baghdad diruntuhkan oleh Mongol. Lah, Timur Leng ini adalah salah satu keturunan dari Genghis Khan. Terkenal pada abad ke-14, terutama di Rusia Selatan dan Persia. Beliau lahir di Kes, sekarang bernama Sharshab atau Kota Hijau. Terletak 50 km sebelah selatan kota Samarkand di Uzbekistan. Ayah beliau bernama Teragai, ketua kaum Barlas, cicit Karakhar Nevian. Lah, Karakhar Nevian inilah yang diduga adalah anak dari Genghis Khan. Karena bimbingan yang baik, Timur Leng di usia yang ke-20 tahun sangat mahir di bidang pertempuran maupun Al-Quran. Jadi Timur Leng ini pintarnya di dalam dua dunia sekaligus, yaitu dunia keras dan dunia halus gitu. Jadi Timur Leng ini pintar di dalam dunia peperangan, beliau juga pintar di dalam dunia penafsiran, ilmu Islam, hadis dan lain sebagainya, karena bimbingan yang baik dari orang tuanya. Fakta menarik dari Timur Leng ini adalah beliau adalah pengagum Thariqah Naqsabandiyah yang berkembang di daerah Transonia, dan beliau mendapat bimbingan langsung dari Sayyid Barokah, seorang ulama dan juga seorang ahli bait. Sampai umur 35 tahun, Timur Leng menghabiskan hidupnya untuk pertempuran dan ekspedisi. Sekarang kita masuk ke dalam cerita pertempuran Timur Leng. Jadi awal mulanya adalah Timur Leng ini diangkat oleh Tughluk Timur yang menjadi gubernur di Samarkand dan digantikan oleh Ilyas Khoja. Jadi Timur Leng ini dijadikan gubernur dan Tughluk menggantikannya dengan Ilyas Khoja, sehingga menjadi marah. Timur Leng itu menjadi marah dan meminta Amir Husain untuk membunuh Tughluk dan Ilyas Khoja anaknya. Jadi Ilyas Khoja itu adalah anak dari Tughluk, dan Tughluk ini ya biasalah, namanya orang udah punya pangkat ya kan, anaknya mesti ikut-ikutan. Pada tanggal 10 April tahun 1370 Masehi, Timur Leng
memproklamasikan dirinya sebagai Raja Transosania setelah mengalahkan Amir Husain. Dan karena dukungan dari pasukan Turki dan para ulama untuk mengembangkan kekuasaan dan mendirikan dinasti Timuria, dan beliau juga dibekali dengan sifat jenius gemilang di bidang militer. Karena motivasi itu tadi untuk menyebarkan Islam, memang sih bagus untuk menyebarkan Islam. Nah, Timur Leng ini melakukan beberapa hal yang sangat gila. Apa saja halnya? 1. Di Sabzawar, Afghanistan, ia membangun menara yang disusun dari 2000 mayat. Oke, itu baru 1. Yang kedua, di Isfahan, Iran, ia membantai 70.000 penduduk. Kepala mayat-mayat dipisahkan dari tubuhnya dan disusun menjadi menara Timur Leng. Tahun 1393 Masehi, ia menghancurkan dinasti Muzaffari di Faris dan membantai amir-amirnya. Semuanya dibantai seperti biasa. Di India, ia membantai lebih dari 80 tawanan dalam rangka membangun masjid di Samarkand. Bayangkan, membangun masjid dari orang-orang, tubuhnya orang-orang dicel-cel, terus dibuat masjid. Luar biasa Timur Leng. Di Sivas, Anatolia, ia mengubur hidup-hidup 4.000 tentara Armenia untuk memenuhi sumpahnya bahwa darah tak akan tumpah bila mereka menyerah. 4.000 pasukan Armenia dikubur hidup-hidup. Timur Leng. Tahun 1401, Aleppo dihancurkan, kepala dari 20.000 orang dibuat piramida dengan tinggi 10 hasta dan sekelilingnya 20 hasta dengan wajah kepala menghadap keluar. Jadi ada piramida, ya, itu bangunnya dari kepala tengkorak manusia, dan kepala tengkorak manusianya dihadapkan keluar. Bayangkan. Di Baghdad, ia membantai 20.000 penduduk, lalu mendirikan 120 piramida dari kepala mayat-mayat sebagai tanda kemenangan. Masih ada lagi. Timur Leng memerangi Sultan Bayazid I di Sivas. Itu adalah kekejaman Timur Leng. Jadi hobinya memenggal kepala, membantai. Masalahnya yang dibantai itu nggak 1-2 orang, nggak ratusan orang, puluhan ribu. Bahkan ada yang menghitung korban Timur Leng, ya, dari pertama beliau menjadi raja sampai meninggal, itu ada yang mengatakan mencapai angka 19 juta karena saking kejamnya. Lah, sekarang kita masuk dalam sesi yaitu meninggalnya Timur Leng. Lah, meskipun kita dari tadi bercerita bahwasanya Timur Leng itu adalah orang yang sangat kejam, ya, orang yang sangat kejam, orang yang sangat bengis, suka membunuh dan lain sebagainya. Tapi kalian harus tahu, Timur Leng ini punya sesuatu yang sangat menarik. Kebiasaan beliau itu sangat menarik. Jadi Timur Leng ini akan selalu membawa para ulama, para kiai, para ahli ilmu, ya kan, untuk ikut kepada Timur Leng di setiap perjalanannya berekspansi ke setiap daerah. Dan Timur Leng akan selalu meminta pertimbangan dari para ulama, dari para ahli ilmu. Mereka juga, dan Timur Leng juga meminta doa dan keselamatan dari para ulama tersebut. Dan Timur Leng
ketika semua ekspansinya sudah terlaksana, beliau meninggal pada tanggal 19 Februari tahun 1405 Masehi saat melakukan peperangan dengan dinasti Ming di Cina. Nah, jadi beliau meninggal dan dikuburkan di Kabul. Kok Kabul? Dan beliau dikuburkan di Afghanistan. Nah, ini ada beberapa kisah, ya kan, tentang betapa kuatnya Timur Leng ini. Jadi beliau ini tidak hanya kuat ketika berperang, ketika hidup saja, tapi beliau juga sangat kuat meskipun sudah meninggal. Jadi ceritanya begini. Dulu ada seorang, ya kan, seorang petinggi, entah seorang pejabat dari Moskow, Rusia. Dari Moskow, Rusia, ya kan, dia ke Samarkand. Dia ke Afghanistan untuk membawa jasadnya Timur Leng dipindahkan ke Moskow. Dan ketika digali kuburan itu, dia menemukan ada surat. Kalau engkau berani mengacak-ngacak kuburanku, mengacak-ngacak jasadku, maka suatu saat engkau akan menemui penjajah yang lebih kejam daripada aku membantai negara-negaramu sendiri. Tapi ketika itu orang dari Rusia itu tidak peduli dengan surat Timur Leng itu. Dia tetap membawa jasad Timur Leng dan dipindahkan ke Moskow, Rusia. Lalu setelah itu Jerman menyerang Rusia dan terjadilah Perang Dunia Pertama. Ya, dan kerajaan dan Uni Soviet ketika itu sudah hampir kalah, sudah hampir tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya orang Moskow, orang Rusia berinisiatif untuk mengembalikan jasadnya Timur Leng ini ke Samarkand lagi, ke Afghanistan lagi, dan besoknya Jerman berhenti menyerang Rusia. Bayangkan, keren gak tuh? Jasad dipindahkan, ada perang, dikembalikan lagi, aman lagi. Jadi secara tidak langsung Perang Dunia Pertama itu juga dipengaruhi oleh Timur Leng. Nah, itu saja cerita dari Raja Islam. Ya, mungkin beliau juga bengis, tapi kita juga harus mengambil pelajaran dari Timur Leng itu. Jadi meskipun dia ini kejam, dia bengis, tapi beliau sangat menghormati para ulama, beliau sangat menghormati para ahli ilmu. Bukan hanya menghormati orang-orang yang kaya saja, tapi beliau juga sangat menghormati orang yang berilmu, para alim ulama. Sehingga seburuk-buruknya dia meninggal, tapi dia membawa dampak yang besar juga di dalam kehidupan orang yang mengganggu kehidupannya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, itu saja. Besok kita ada lanjutan dari Sirah Nabawi. Kemarin enggak konten Sirah Nabawi karena ada beberapa